Kita bersyukur disatukan dalam satu irama ya. Jadi kalau di awal itu kita merasa dibimbing, tapi sebenarnya kita menari ya. Nanti kita akan coba lihat tariannya seperti apa. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas bimbingan Roh Kudus-Mu lewat perantaraan Ibu Teresa dari Kalkuta, semangat hidupnya, seluruh apa yang Ibu Teresa dan para suster MC dan juga para imam dan juga semua yang diinspirasikan oleh semangat Yesus yang terus meminta semua datang dalam kedahagaannya dan meminta kita juga ambil bagian untuk menyampaikan pesan cintanya dengan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh ambil bagian dalam dahaga Tuhan. Kita disatukan oleh semangat Aethers, bagaimana penderitaan rohani yang kita renungkan di dalam perjalanan dua-dua ini juga membawa penderitaan secara nyata yang Yesus alami di salib, yang coba kita sentuh dari masing-masing sejarah kita masing-masing. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu, kami telah melalui perjalanan sampai pada minggu ke-24 ini, karena pada malam ini kami akan mengakhiri tahap kedua, bagaimana kami disatukan oleh doa-doa untuk merenungkan Yesus sebagai segalanya buat kami. Yesus adalah jalan kami, kebenaran kami, kepenuhan kami. Yesus adalah inspirasi kami dan yang kami selalu syukuri karena Ia juga adalah Allah dan manusia yang memberikan semuanya, hidupnya, nyawanya untuk keselamatan semua. Segala yang kami renungkan tentang Yesus adalah sungguh-sungguh membuat kami terpanggil juga untuk ambil bagian dalam karya penyelamatannya Yesus sudah mulai. Dan kami bersyukur bahwa Yesus tidak lagi suatu bayangan atau gambaran tentang Allah yang jauh. Yesus juga bukan lagi sebagai konsep yang kami imani, tetapi Yesus adalah pribadi yang sebagai Allah dan sebagai manusia yang sungguh mengisi hari-hari kami. Ia adalah kakak, ia adalah juga Tuhan, ia juga adalah sahabat, ia juga adalah orang tua kami. Dan kami menemukan Yesus dalam segala macam kehadirannya, lewat keluarga, persahabatan, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Kami menemukan kehadirannya sungguh nyata. Yesus adalah Tuhan dan manusia yang nyata bagi kami. Dan itu yang kami bersyukur bahwa dalam dua minggu dalam tahap kedua ini, kami masuk dalam misteri kehidupannya. Tuhan tuntunlah kami untuk melanjutkan perjalanan kami nanti pada tahap ketiga, yaitu memasuki penderitaan Yesus sendiri. Tentu kami sudah disiapkan untuk masuk dalam misteri penderitaannya, sebagaimana kami masuk dalam misteri kehidupannya. Tuntunlah kami dan bimbinglah kami selalu. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tadi saya mengawali kita itu sebenarnya dibimbing, tapi juga kita menari. Ya. Dulu pernah saya sampaikan, kalau dalam bahasa Inggris kan, bimbingan itu kan guidance ya. G-U-I, kalau itu dipisahkan dari huruf berikutnya, dance ya. Jadi kan guidance, God, Anda, dan saya sedang menari ya. Dan dalam bentuk tarian itulah kita berdoa. Ada saatnya kita tarik ulur ya. Ada saatnya kita menarik dengan keras, tapi ada saatnya kita membiarkan kita dibimbing. Ada saatnya kita merasa tidak tahu mau mengikutinya bagaimana. Tapi yang jelas relasi dengan Tuhan di dalam doa-doa kita menunjukkan bahwa Allah, Anda, dan saya ada dalam satu irama. Dan Anda dan saya ada dalam satu irama, dan irama itu adalah Allah sendiri. Ketika Allah menjadi arah dari relasi kita dan sesama,
saya dan Anda, dan kita dan semua, tinggal kita menaruhnya dalam konteks seperti apa. Maka tarian itu menjadi jelas arahnya. Semua menari ke arah ritmenya Tuhan. Semua menari ke arah ritmenya Allah, yaitu cinta. Ya. Allah tiada lain adalah ungkapan dari cinta yang nyata. Saya ingin mengajak pertama-tama untuk mengantar sharing-sharing nanti, dan juga pengantar mengakhiri minggu kedua ini dengan video dari Ibu Teresa, bahwa segalanya mulai dari cinta. Dan awal cinta itu adalah bahwa kita itu diakui dan dikehendaki oleh Allah sebagai pribadi. Dan itulah kegembiraan kita, yaitu di hadapan Allah dan sesama kita ada dalam pribadi yang unik dan diterima satu sama lain. Mari kita melihat videonya untuk mengawali awal renungan pada malam ini. We have been created to love and to be loved. There's a part in our body, in our very body, that craves for that love and can give that love. I think people are so busy, so occupied that they have no time to even smile at each other. They have no time to enjoy each other, to be together, to smile us, to pray together. No time. Father, mother, very busy. Children are left to themselves. But you have again no time to talk to your children, to talk to your family people. Children love to begin to learn to love by receiving that tenderness and love from their mother and their father. And that's why it's so important for the life of the child, that warmth, that love, that tenderness of the parent. Misunderstanding will always come also, but that is part of the human life. That makes us come closer to each other then, when we understand the weakness of each other. It's very important to accept each other as we are. And that's the beginning of love. And to be able to love, we need to pray. Tadi tentang bagaimana segalanya berawal dari kasih. Dan kalau kita merenungkan seluruh perjalanan doa-doa kita semakin diantar untuk menyadari bahwa hidup kita itu adalah mewartakan kasih itu sendiri. Mari kita lihat perjalanan kita selama ini sampai kedua doa hari ini ya. Saya sudah membagikan ini teks ini, tema 22 sampai tahap kedua ya. Kasih Allah dalam penciptaan dan kasih Allah nyata dalam Yesus. Jadi semuanya itu tentang kasih. Dalam tahap pertama kita merenungkan bagaimana sejarah kita, dan semakin kita mendalami sejarah kita, itu sejarah hidup pribadi kita semakin menemukan bahwa foto-foto yang kita sentuh, semua cerita-cerita yang kita sentuh adalah cerita tentang saya dicintai dan saya mencintai. Dan itu semuanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang fokusnya hanya tentang saya makan atau minum. Ya. Tidak ada yang ceritanya tentang hanya saya mencari pekerjaan. Dan tidak. Semua itu adalah bagian dari saya mencintai dan dicintai. Dan persis tadi dalam catatan dari Ibu Teresa, termasuk pengalaman salah paham. Termasuk pengalaman dilukai atau terlukai karena tidak tahu siapa yang sungguh-sungguh secara intensi melukai. Pada umumnya kita itu terluka, tetapi kita merasakan seolah-olah saya dilukai. Dan yang terjadi adalah semuanya tidak tahu bahwa sebenarnya
kita itu dipanggil untuk saling menerima. Maka dalam perjalanan waktu, relasi kita menjadi tidak mudah, karena pengalaman terluka itu menjadi semacam pengalaman yang tidak bisa disentuh, ya, seolah-olah tidak bisa lagi diangkat, karena berhentinya komunikasi, berhentinya keinginan untuk mencintai dan dicintai, karena tertutup oleh luka yang sebenarnya hanya satu pilihannya. Kita menyentuhnya atau kita dibuat terkuasai oleh pengalaman itu. Maka dalam sejarah kita, minggu ketiga, minggu 4, 5, ke-6, kita mencoba melihatnya dari perspektif Allah. Kerap ketika orang tercebur di dalam satu suasana yang mencekam, ya, suasana luka atau suasana dosa, ketika manusia hanya melihat dari perspektif dosa atau luka, manusia tidak melihat bahwa sebenarnya dosa itu hanya satu titik dari sejarah hidup. Terluka itu hanya satu titik dari sejarah hidup semuanya. Maka dengan kita keluar dari Pandora Box, ya, dari kotak yang kita buat sendiri atau yang dibuat oleh kondisi dan konteks yang terjadi pada saat itu, kita melihat dari atas, dari kacamata Allah. Maka kita mulai berdoa dengan mendoakan tema-tema penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan semuanya dalam keharmonian. Semua saling menopang, semua saling mendukung, semua ada untuk yang lainnya juga. Jadi keberadaan kita satu sama lain adalah keberadaan yang saling melengkapi. Dan di situ diriku ada dalam rencana penciptaan Tuhan. Lalu kita merenungkan prinsip dan dasar hidup adalah, yaitu kita memuliakan, menghormati, mengabdi Allah. Dan dengan itu kita menyelamatkan jiwa kita. Maka dengan kita ditarik dalam konteks yang lebih luar, yang lebih tinggi dalam konteks Allah, kita semakin menemukan bahwa kita itu bagian dari rencana Allah. Apapun saya, apapun dia, apapun mereka, semua adalah pribadi yang diciptakan dan pribadi yang diciptakan dari kemurahan hati dan cinta Allah. Dalam minggu ke-7, minggu ke-8, ke-9, kita mencoba menemukan, selama ini aku dikuasai oleh yang namanya satu konteks yang membuat hidupku seolah-olah berhenti. Atau hidup berjalan tetapi selalu tertambat di sana. Maka di sana kita belajar tentang pola pemberontakan pribadi. Tentu kita kadang tidak merasakan kita berontak. Mungkin kita juga tidak tahu bahwa kita sedang berontak. Tetapi dalam doa-doa, yang membuat kita berhenti itu bukan kita. Yang membuat kita tidak mau menyentuh itu sebenarnya bukan kita. Tetapi kita punya yang namanya keyakinan yang tidak benar tentang Allah. Keyakinan yang tidak benar tentang sesama. Keyakinan yang tidak benar tentang diriku juga, diri sendiri. Dan keyakinan yang tidak benar itu karena pengaruh kuasa dosa. Dosa membuat pandangan kita, cara berpikir kita menjadi sempit. Seolah-olah dosa itu menggantikan semua yang Allah sudah ciptakan. Tidak. Justru setan menggunakan keterpurukan kita dalam melihat dosa untuk terus menarik kepada dirinya. Di dalam kehancuran, di dalam kekosongan, kehampaan, ketidaktenangan, ketidakdamaian, dan semua itu adalah cara-cara roh jahat melalui secara sosial, secara pribadi, kita mempelajari, memahami, dan menyelami bagaimana mereka membuat kita tidak berdaya. Dan menggunakan ketidakberdayaan kita semakin terpuruk di dalam pengalaman itu. Maka di minggu 10, minggu 11 kita kembali lagi, melihat lagi Tuhan yang mencintai diri kita. Karena kasih Tuhanlah yang membawa pengampunan. Tuhan yang mencintai kita. Karena cinta dari Tuhanlah yang penuh belas kasihan membawa penyembuhan dan penghiburan. Jadi di sini dinamikanya adalah
kita kembali diundang untuk menyentuh semua peristiwa dan tetap di dalam prinsip yang sama, kasih. Maka di minggu kedua, maksud saya di tahap kedua, kita semakin menyelami kasih Allah yang nyata dalam diri Yesus. Kalau dalam tahap pertama kita menyelami konteksnya diri pribadi dan sesama dan seluruh ciptaan, maka secara khusus tahap kedua kita menemukan titik yang paling jelas bagaimana kembali kepada asal-usul kita, yaitu sebagai pribadi yang mencintai dan cinta, yaitu dengan mengikuti Yesus. Kerap kita tidak mudah ketika sedang menari, karena kerap diri kita menjadi dominan, atau sesama kita menjadi dominan, maka Allah itu dalam konteks penciptaan adalah Allah yang jauh, ya. Kadang Allah itu tidak terlihat, yang terlihat hanya dominasi kita atau orang lain. Tapi dalam konteks renungan-renungan kita di minggu tahap kedua, kita menemukan Yesuslah yang menjadi jalan dan juga hidup dan kebenaran kita. Maka kita merenungkan undangan cinta Yesus untuk berjalan bersama Dia. Undangan cinta Yesus untuk menanggapi. Jadi kita diminta untuk menanggapi. Yesus tidak memaksa. Yesus tidak menarik kita. Yesus menawarkan jalan yang membawa kita kepada kepenuhan. Yesus tidak menghapus hidup kita. Yesus tidak menggantikan sejarah kita. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat hidup kita menjadi penuh. Dengan itu kita belajar apa yang membuat kita menjadi penuh. Yaitu dengan memahami misi Yesus. Dengan memahami siapakah Dia. Dia lahir di mana. Dia seperti apa hidupnya yang tersembunyi. Dan apa yang Dia prioritaskan. Dan apa yang Dia pilih sebagai prioritas kehidupan yang diambil sebagai keputusan moralnya. Dan kita juga merenungkan baptisan Dia sebagai awal perutusannya untuk mewartakan kabar sukacita itu pada semua. Dan kita juga tahu Dia sebagai manusia digoda, tapi juga Dia mampu juga mengatasi semuanya, tapi Dia juga butuh kita. Dia membutuhkan sahabat-sahabat. Untuk apa? Untuk Ia berbagi akan misinya. Dan minggu lalu kita menemukan mengikuti Yesus adalah pengalaman healing. Healing bukanlah tentang sesuatu yang kita peroleh sebagai kekuatan, sebagai daya yang kita seolah-olah kita dapat dari Yesus. Tidak. Healing adalah satu proses kita dengan mengikuti Yesus, kita berjumpa dengan diri kita dan sesama. Dan dengan mengikuti Yesus, kita tahu bagaimana membawa diri kita dan bagaimana berelasi dengan sama. Healing bukanlah kita seolah-olah menyembuhkan luka-luka lama. Luka tetaplah sejarah. Tetapi healing adalah kita membawa luka-luka itu sebagai bagian dari sejarahku, dan aku membawanya juga sebagai bagian dari aku mau ikut Yesus dengan semua sejarah. Maka di sini tidak ada penolakan, tidak ada penghapusan. Yang ada hanya satu. Diriku yang sama, yang mengalami kasih Allah. Diriku yang sama, yang mengalami juga pengalaman terluka. Diriku yang sama, yang terus mau mengamini kita adalah pribadi yang mencintai dan dicintai. Dan diriku yang sama juga berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus itulah yang mentransformasi hidup kita. Yang membawa kita kepada suatu pembebasan. Yaitu pembebasan akan apa? Cara kita melihat diri kita dan sesama dari perspektif dosa. Dari perspektif luka. Justru sebaliknya, dengan kita melihat diri kita dan sesama dari perspektif Yesus, kita menemukan sekalipun aku berdosa, sekalipun aku pribadi yang aku merasa tidak layak, tapi Yesus mengundang aku, mengundang kita untuk berjalan bersama Dia. Maka, satu-satunya yang paling penting adalah kita menjawab dan menanggapi itu. Karena Yesus tidak pernah memaksa, tidak pernah meminta kita untuk dengan segala dayanya menarik kita. Tidak pernah mempengaruhi orang lain untuk membawa kita.
Yesus menanti dan menunggu kita memutuskan, ya, aku mau ikut Yesus. Dalam minggu ke-23, kita sudah menemukan bagaimana pengalaman penyembuhan healing itu menjadi kekuatan kita. Maka saya mengantar sekaligus ya untuk melihat konteksnya dalam minggu ini, yaitu bagaimana merenungkan minggu ke-24. Sebentar saya sharing screen-nya. Temanya minggu ke-24 adalah tentang air hidup ya. Kalau minggu ke-23 kita mengakhiri temanya dengan pengalaman healing. Dalam minggu ke-24 minggu ini kita mengakhiri tahap kedua dengan merenungkan 3 perikop dari Injil Yohanes. Bab 4, bab 11, bab 4, bab 9, dan bab 11. Yaitu wanita Samaria yang bertemu Yesus di sumur, lalu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, yang kita kenal namanya Bartolomeus, yang juga akan menjadi murid Yesus, lalu Lazarus ya, saudara jauhnya. Dari ketiga peristiwa ini, kenapa dipilih untuk kita renungkan dan kita dalami dalam minggu ini? Ini adalah bagian dari pijakan untuk kita mengakhiri seluruh renungan tentang kasih Allah dalam penciptaan dan kasih Allah yang nyata dalam Yesus. Kita menemukan semakin kita mengikuti Yesus seperti Ibu Teresa, semakin aku dahaga. Dan dahaga itulah yang membuat kita semakin ingin disembuhkan oleh Yesus. Disembuhkan apa? Kita ingin melihat Yesus dengan lebih lagi. Maka kebutaan akan Yesus itulah yang membuat kita memuaskan dahaga yang lain, bukan dahaga Yesus. Dan inilah pengalaman dari Bartolomeus. Ia menantikan kedatangan orang yang akan membebaskan dia dari kebutaan, yang tidak dapat melihat Allah yang begitu nyata ada di sampingku karena segala macam hal kemanusiaan kita. Tapi dengan itu aku berani untuk mati dan bangkit. Maka teman-teman, dalam tema Lazarus, kebangkitan Lazarus, itu ada tema besar yang perlu kita renungkan. Saya masuk kepada bahan renungannya. Ya, di sini kita mengolesi minyak wangi pada Yesus dan menyekanya dengan rambut kita sendiri. Memang kita ditegur ya, kenapa minyak wangi yang mahal untuk menyeka Yesus. Tapi di situ cara kita mempersembahkan kepada Yesus, saya mau ambil bagian dalam kematiannya. Apa arti kematian Yesus di salib? Justru kalau kita merenungkannya secara lebih mendalam, kematian itu adalah suatu awal dari kita mengatakan selesai untuk memulai lagi. Maka supaya kita benar-benar berpartisipasi di dalam misi Yesus, kita sungguh juga mau mati bersama Dia, melepaskan segala hal yang membuat kita tidak berjalan, dan kita mau diberi semangat baru. Untuk itu, saya telah menyiapkan satu video juga. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, cobalah lihat dari video ini suatu proses bagaimana orang membaharui hidup. Ini film yang dibuat untuk membuat suatu tema, dan kita lihat di situ. Bayangkan kalau kita itu juga ada dalam video itu. Mari kita lihat apa yang sesungguhnya membuat saya semakin perlu untuk membaharui hidup, untuk dapat mengikuti Yesus secara penuh. Kita lihat video yang berikutnya. Nah. Ya. Mari kita lihat video ini. This is our one.
You Buddha, huh? I don't care. You have to pay for a car. What's your number? How can you drive, huh? Ah Wong's not a happy man. Tissue, tissue. No. He's not really blind one. Boss. What do you want? Hey. Lobo, how's the go inside? And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Ah Wong has issues, and he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan dan But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. Now, over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Ah, look at that. Ah Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share, and it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya satu video yang bisa saya katakan membawa kita untuk persiapan makin mengenal Yesus dalam peristiwa yang tidak mudah, yaitu Yesus yang memberikan hidupnya, nyawanya untuk semua dalam jalan salib. Kalau kita masih berhenti kepada sejarah kita sendiri dan belum reach out, belum menyentuh sejarah itu, kita tidak mungkin menyentuh sejarah orang lain juga. Dan itu suatu pilihan.
Dan pilihan itu berkaitan dengan apa aku mau bahagia dalam hidup ini dengan yang lain dan dengan diriku, dan tentunya dengan Yesus. Kita tidak pernah akan reach out Yesus kalau kita belum pernah menyentuh secara kita sendiri, secara orang lain, di dalam kesadaran. Ada banyak cerita yang sesungguhnya ada di sana yang karena satu dua hal, karena persepsi yang salah, karena cara kita melihatnya juga yang tidak benar, atau karena kecenderungan kita untuk menilai secara negatif, karena kita juga pernah mengalami pengalaman negatif, itulah yang membuat kita tidak mampu untuk menyadari bagaimana Allah mengamini kita. Maka saya minta untuk coba merenungkan di dalam perjalanan kita mengenai bagaimana dalam minggu kedua dan ketiga ini sesungguhnya cerita tentang Yesus. Saya menawarkan video yang terakhir tadi untuk semakin menyadari bahwa cerita kita juga cerita tentang Yesus. Yesus sudah menanti kita lama sekali sebelum kita menyadari bahwa cerita kita itu luar biasa. Dan kegembiraan Yesus adalah ketika kita melihat kembali dalam cerita itu bahwa ada banyak cerita yang tidak tersentuh atau belum pernah kita sentuh karena kita berhenti untuk menyentuhnya. Maka pada kesempatan ini, mari kita mulai dengan satu pilihan, yaitu mengatakan selesai untuk kita tidak menyentuh, dan kita memulai untuk menyentuh orang-orang dalam relasi dengan Yesus. Maka Yesuslah yang memampukan kita untuk menyentuhnya. Nanti dalam tahap ketiga, dalam kisah-kisah penderitaan dan kisah sengsara Yesus, Yesus itu menjadi bukti nyata ketika manusia membawa semua di dalam hidupnya. Yang ada adalah bagaimana kita semakin ingin berbagi cerita dengan mereka, dengan semua. Saya menawarkan satu panduan dari buku 1 Ignatius dari Latihan Rohani tentang bagaimana kita memilih ya, untuk pembaruan hidup. Tadi sudah saya bagikan juga. Silakan untuk host. Silakan untuk melihatnya. Ya, semoga sudah dibagikan oleh Bu Rosa untuk semuanya. Di sini mulai dari untuk menyentuh itu kita butuh rahmat yang namanya 3 macam kerendahan hati. Silakan nanti merenungkannya. Ini dari buku Latihan Rohani yang sudah saya berikan soft copy-nya, nomor 165 sampai 167. Tentu ada buku-buku panduan bahan-bahan doa panduan yang sudah saya berikan untuk minggu ini. Ambillah waktu 1 atau 2 kali doa, atau sambil berjalan atau sambil merenungkan pada hari-hari ini, coba merenungkan dari 3 macam kerendahan hati itu. Ya. Tentu kita akan cenderung untuk memberikan suatu penilaian kita ada di mana. Tapi sungguhnya itu tidaklah penting. Karena kita dapat pada hari ini di yang pertama, besok kedua, lalu besok lagi ketiga, bisa lagi kembali kedua. Jadi itu dinamika dari hidup kita. Tapi arahnya adalah kita selalu ingin menjadi sungguh-sungguh rendah hati. Yaitu semuanya aku lakukan asalkan menambah bagi kehormatan dan kemuliaan Allah. Itulah yang kita coba renungkan. Maka Bapak Ibu bisa juga mengingat lagi kembali tentang 3 golongan ya. Itu dalam doa tiga jalan itu. Yang di minggu, Bapak Ibu bisa melihat lagi di minggu ke 18 ya. Tema 2 minggu ke-18 tentang 3 golongan. Nah, maka Bapak Ibu bisa melihat di sini dalam tiga golongan ini, orang ingin mengikuti Tuhan tetapi sampai mati tidak berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Orang ingin mengikuti Tuhan tapi kompromi. Tapi yang ketiga adalah orang ingin terus
dengan segala macam situasi pun tetap ingin mengikuti seperti Yesus memanggil kita. Nah, itu yang nanti dalam renungan kerendahan hati menjadi satu ya, menjadi satu secara paralel sama dengan temanya. Nah, kalau ada kesempatan dan ada yang ingin diperbaharui, maka baik kita juga melakukan pemilihan. Kalau itu halnya harus dipilih ya. Tapi tidak semuanya harus melakukan pemilihan. Contohnya, kalau kami di novisiat itu pada saat ini membuat pilihan. Contohnya pilihan untuk menjadi Yesuit atau tidak, seperti itu ya. Dan Bapak Ibu sudah lewat semua ya, pilihan untuk menikah atau tidak. Tapi yang kita sebenarnya di sini adalah mempelajari apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam hal pemilihan. Sebagai bacaan, sebagai renungan bisa kita pakai. Tapi yang paling yang ingin saya tawarkan di sini adalah tentang pembaharuan. Itu di halaman nomor berapa ini ya? Paling terakhir ya ini. Nomor 189A. Ya. Jadi di sini yang paling penting adalah kita memperbarui hidup ya. Kalau istilahnya bahasa Latinnya reformatio vitae ya. Vitae itu hidup, reformasi itu kan membaharui. Dan dalam pembaharuan ini sebenarnya yang kita perbarui adalah kita meluruskan kembali tujuan kita hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Demikian Bapak Ibu pengantar dari saya, dan semoga tidak semakin kebingungan dengan banyaknya bahan yang saya berikan. Semua itu selalu berpegang pada prinsip non multa sed multum ya. Bukan banyaknya, tetapi kedalamannya. Tidak perlu semuanya harus dibaca, tetapi sebagai bacaan dapat saja dibaca sambil tidak terlalu mengganti doa-doa yang Ibu Bapak lakukan. Bila ada satu bagian yang Bapak Ibu ingin dalamilah. Itulah prinsip doa-doa kita, tidak banyaknya tetapi kedalamannya. Semoga kita siap memasuki minggu ketiga, tahap ketiga, mulai dari minggu ke-25. Maka kita mengakhiri minggu ke-24 ini dengan membaharui hidup. Mari kita berbaharui, dan semoga tadi 2 video yang saya antar, baik itu mengantar renungan dari seluruh rangkaian doa-doa kita, bahwa semua berangkat dari cinta, dan video yang terakhir tentang Ahong, reach out, itu adalah salah satu kata kuncinya. Kalau kita mau berjalan lagi, kita harus bertemu dengan semuanya. Tidak ada hal yang paling indah kecuali kita bertemu dan berkomunikasi agar semua kita mulai lagi dengan prinsip yang baru, yaitu mengikuti Yesus. Silakan Pak Winardi atau Bu Rosa melanjutkan. Selamat melanjutkan, dan saya pamit nanti setelah ini. Ya, Romo, terima kasih. Mungkin sebelum Romo meninggalkan kita, mungkin ada kerabat yang mau tanya ya tentang apa yang harus kita renungkan, yang kita sharingkan, dan juga kita renungkan di minggu ke-24 ini. Silahkan mungkin teman-teman, saya kasih waktu sebelum Romo bisa meninggalkan kita. Oke, tidak ada, berarti jelas ya. Oke. Pak. Oh, oke, Bu Koni silahkan. Bu Koni, kenapa Bu Koni? Waduh, rasanya sulit sekali itu, Pak. Jadi mau ngambil yang di mana gitu, sekarang terlalu banyak. Oke, baik Bu Koni. Fokusnya pada minggu ke-24 Bu Koni. Minggu ke-24, renungkan bahan doa-doa itu saja. Tentang itu Romo, perempuan pendarahan, tentang. Iya, ambilnya salah satu. Entah itu tentang wanita Samaria, atau Lazarus, atau Bartolomeus. Ya, yang mana Bu Koni? Yang perempuan pendarahan bukan 24. Itu 23 kayaknya. 23 itu. Ya, minggu kemarin. Iya, udah kemarin memang. Ya. Jadi dengan sekarang ini juga Yohanes tadi yang disampaikan Romo, perempuan Samaria yang di sumur. Kemudian itu untuk minggu depan Bu Koni. Oh, ini minggu depan ya. Iya, karena saya tadi kan nggak bisa mengikuti sampai akhir. Ahong itu kan
pemarah kemudian menjadi. Jadi saya nanti misalnya ada di room itu apa yang harus saya ceritakan itu Romo? Minggu 22. Minggu 22. Jadi tentang yang Ibu sudah lakukan, karena hari ini kan saya menggabungkan pengantar sharing dan pengantar doa minggu 24, karena saya tidak bisa sampai akhir. Nah, maka Ibu Koni hanya fokus di minggu 22, apa yang sudah Ibu doakan dalam minggu yang lalu, sampai hari ini. Ya, Romo, Minta maaf, terlalu banyak yang diberikan. Itu tanda kita bersyukur kita punya keterbatasan. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Selamat jalan, semoga sukses. Berarti kita kan Mo 24, minggu 24 tadi intinya apa Mo? Yang harus dikonsentrasikan apa Mo? Minggu ke-24 itu kan sebenarnya tentang pengulangan semuanya ya. Tentang Yesus adalah air hidup. Oke, saya ulang ya. Jadi minggu ke-24 ini kan temanya tentang kita itu melihat Yesus sebagai terang dan kehidupan ya. Dan itu menutup seluruh rangkaian doa-doa kita dalam 24 minggu ini. Khususnya dari minggu yang ini ya, saya sharing lagi. Jadi supaya tidak bingung, semoga tidak tambah bingung. Ini yang tadi saya ceritakan toh. Jadi Bu Koni, Ibu sharingnya adalah di minggu ini Bu Koni. Yang ini ya. bukan Yang minggu lalu. 23 ini ya. Pengalaman healing ya, pengalaman disembuhkan. Yang wanita pendarahan itu. Jadi cukup itu saja yang di-sharingkan. Tapi tadi saya ingin mengantar bahwa kita sudah melalui 24 minggu dan itu dinamikanya adalah tahap pertama itu kan dari minggu pertama sampai minggu 11. Tahap kedua adalah dari minggu ke-12 sampai ke-24. Maka di minggu 24 itu kita menutup rangkaian ini karena kita besok 25 akan masuk ke sengsara Yesus. Nah, tema minggu 24 adalah merenungkan Yesus itu adalah air hidup kita. Mulai dari cerita wanita Samaria, cerita Bartolomeus yang dibuka matanya, dan cerita Lazarus yang dibangkitkan. Maka di sini kita mohon rahmat, sungguh-sungguh, ya Yesuslah segalanya ya, yang kita pilih. Kita tidak mau lagi lepas dari Yesus, kita nggak mau lagi meninggalkan Yesus, karena mengikuti Yesus itu kebahagiaan, sukacita. Dengan mengikuti Yesus, kita bisa menyentuh orang-orang yang selalu Tuhan berikan kepada kita untuk hidup dalam kasih. Maka tema tahap kedua itu kan kasih Allah itu nyata, yaitu dalam Yesus. Kasih Allah itu tidak jauh. Kasih Allah itu nyata dalam Yesus. Dengan mengikuti Yesus, kita semakin mengalami orang yang di samping kita, orang yang dulu menyakiti kita, orang yang tidak dapat kita terima, semua itu semakin membuat kita bersyukur bahwa mereka ada. Karena bersama Yesus kita bisa menerima mereka. Kalau sendirian mungkin susah Bu Koni ya. Iya, betul. Kalau sendirian pasti kita akan marah. Tapi karena kita mengikuti Yesus, akhirnya kita menyentuh mereka. Nah, maka tema 24 itu minggu ini kita bersyukur bahwa kita punya dapat hadiah dari Tuhan, iman pada Yesus. Ia adalah kehidupan kita. Dengan 3 tema yang ditawarkan dalam renungan. Tema yang pertama malah cocok dengan temanya I Thirst. Kita selalu mohon supaya dahaga akan Yesus ya. Yang kita jalani adalah dahaga Yesus, bukan dahaga sendiri atau dahaga orang lain. Justru kita ingin mendapatkan air yang selama-lamanya membuat kita bisa disegarkan ya. Demikian, Bu Sinta, semoga memberi pemahaman. Terima kasih Romo. Baik Bu Koni. Tadi Bu Stella mau bicara satu Bu? Ya, tentang tadi minggu ke-24 itu 3 kerendahan hati tadi ya. Iya. Ya itu sebagai bacaan Bu Stella sebenarnya. Sebagai pengantar untuk kita, sebenarnya kan kalau kita lihat dinamikanya tahap kedua, kita merenungkan di awal itu tentang 3
tiga jalan ya, tiga golongan orang ya. Tiga golongan orang. Pertama yang ingin mengikuti Tuhan tapi tidak pernah memutuskan apapun. Yang kedua kompromi, ya. Yang ketiga ya full ya. Nah, buah yang kita mohonkan dalam perjalanan mengikuti Yesus adalah kerendahan hati. Kita mengikuti Yesus dalam diri kita, apa adanya. Kita yang jalannya terseok-seok, kita yang pendengarannya berkurang, kita yang ya dengan segala ketidakberdayaan dan kelemahan kita. Justru kerendahan hati itu membuat kita bahagia dengan semuanya ini mengikuti Tuhan. Kita bahagia dengan segala macam ya luka dan semuanya, ya itulah saya. Nah, dengan cara itu kita semakin dipanggil untuk menjadi rendah hati. Nah, dalam kerendahan hati itu yang pertama kan soal dosa ringan. Yang kedua dosa-dosa berat ya. Nah, yang ketiga adalah karena saya mau mengikuti Yesus. Yang mengikuti dia yang miskin, mengikuti dia yang taat, mengikuti dia yang murni. Pokoknya karena dialah saya hidup gitu. Mbok saya itu punya dosa besar atau kecil, mbok saya itu punya segala kekurangan kelemahan, yang penting saya itu sudah berdamai dengan semuanya karena Yesus. Nah, ini kerendahan hati ketiga. Kita tidak lagi melihat siapa diriku dan orang lain, tapi kita melihat diriku yang begini pun diundang Tuhan, dipanggil Tuhan. Nah, dengan kesadaran itu, maka kita tidak lagi bicara soal tiga golongan orang, tetapi kita diajak lebih lagi, yaitu membawa sejarah kita terus bersama Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu kita butuh penegasan. Nah, tadi yang teks pembaharuan tadi, bila ada hal-hal yang mau dibaharui, nanti dapat kita bawa. Saya masih punya rencana untuk kita membaharui ini semua. Mungkin susah ya kalau hadir offline toh. Nanti mungkin saya bicara dulu dengan tim inti, apakah mungkin kita membuat suatu misa healing lewat online ini. Maka kita coba nanti, kita lihat kemungkinannya, tapi nanti saja setelah saya bicara dulu dengan tim inti. Ya. Karena kan waktu dan semua juga nggak mungkin. Mungkin itu dulu, Bu Stella, jadi tentang kerendahan hati tadi ya.